Shalom Jemaat Tuhan, kita masuk atau kita lanjutkan pelajaran kita dalam PIK kita ini, yaitu pembahasan tentang hukum ke-10, jangan iri hati. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan menjelaskannya. Roh Kudus bimbing setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Kami setiap pribadi dibimbing oleh Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Tegurlah kami, bimbinglah kami, hiburkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan iri hati yang kita baca dalam Keluaran 20 ayat 17. Dikatakan, jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Ya, saya ambil dari terjemahan Sadiaria. Kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oke. Terhadap semuanya itu, kata Paulus, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa lakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang seperti itu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang iri hati juga sama. Ya. Tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke. Kalau kita mempelajari kata iri hati, itu bukan cemburu. Ya, walaupun mirip-mirip tapi tidak sama. Iri hati bukanlah cemburu. Cemburu atau jealous itu berdasarkan hak. Jealous, cemburu berdasarkan hak. Kalau kita belajar, kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 5, Allah itu Allah yang cemburuan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah yang cemburu. He is the jealous God. Nah, iri hati itu envious. Dilarang karena tidak berdasarkan hak. Kenapa Allah berhak cemburu? Ya, karena Allah adalah pencipta kita dan penebus kita, maka Dia berhak cemburu kalau kita tidak mencintai dan mengasihi Dia. Kita menyembah dewa-dewi yang lainnya, ya Dia Allah berhak cemburu. Ya, seperti seorang suami atau istri dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, lalu salah satunya senang sama orang lain, maka si partner yang dikecewakan itu berhak cemburu. Jadi cemburu itu berdasarkan hak. Tapi kalau iri hati dalam bahasa Inggrisnya envious itu dilarang karena tidak berdasarkan hak. Ya. Jadi misalnya saya iri hati sama teman saya yang baru saja ganti motor, ganti mobil, ya, atau ganti sepeda, ya. Saya iri hati terhadap teman saya yang sudah pindah rumah ke rumah yang lebih besar, yang lebih mewah, ya. Saya tidak berhak untuk iri hati sama dia. Dia ada tugasnya sendiri, dia ada pekerjaan sendiri, dia ada usaha sendiri. Ya. Saya juga diberikan usaha sendiri, ya, yang berbeda, ya. Jadi iri hati atau envious dilarang karena tidak berdasarkan hak. Nah, 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kalau kita membaca, agape itu dalam bahasa Inggrisnya agape does not envy. Nah, kalau dalam terjemahan kita itu ada kekeliruan, dikatakan kasih itu tidaklah cemburu. Itu kata cemburu itu keliru terjemahannya, harusnya iri hati. Ya, kasih tidak iri hati, bukan cemburu. Allah itu Allah yang cemburuan, padahal Allah itu Allah yang agape. Jadi kalau kita
menerjemahkan kasih itu tidak cemburu, ya berarti itu terjemahan yang keliru. Ya, dalam bahasa Inggrisnya agape does not envy. Kasih agape itu tidaklah iri hati. 1 Korintus 13 ayat yang 4. Oke. Nah, iri hati adalah perasaan tidak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki orang lain. Perasaan tidak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki orang lain. Sesuatu itu yang dianggapnya lebih baik atau yang ia tidak punya. Orang lain kok memilikinya, sehingga saya iri hati sama dia. Nah, itu perasaan nggak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, saudara lihat gambar ini, ya, lihat matanya yang satu itu, yang sebelah kiri itu. Ya, nampaknya dia nggak senang kalau melihat temannya itu membaca atau mendapatkan sesuatu mungkin, ya. Nah, yang disebut sesuatu itu mungkin bisa berupa harta, kesempatan, kesuksesan, orang yang dicintai, ya, atau apa yang diharapkan oleh banyak orang, ya, ya gitu ya. Nah, orang yang iri hati memiliki perasaan kehilangan atau kekurangan pada dirinya sendiri ketika melihat apa yang diraih oleh orang lain. Pada orang itu tidak mengambil bagian mengambil hak kita loh. Dia mendapatkan dari tempat lain, dari pekerjaannya sendiri, ya. Tapi ketika kita melihat orang itu sukses mendapatkan sesuatu yang kita merasa ada perasaan kehilangan atau kekurangan pada diri kita karena melihat apa yang diraih oleh orang itu, ya. Ya, lihat gambar ini, ya, lihat matanya yang di bagian belakang itu, ya. Perasaan kehilangan atau kekurangan. Ya, kita harus menyadari dan mengakui bahwa semua orang pernah merasa iri hati. Ya, semua orang pernah merasa iri hati. Tapi sangat jarang orang yang mau mengakuinya. Saya iri hati sebenarnya sama teman saya ini. Jarang orang yang mau mengakuinya. Paling-paling dia diam, tapi dalam hati ngedumel gitu ya. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Karena Habel persembahan diterima, korban diterima oleh Tuhan. Kalau Kain ditolak, ya. Kain tidak mengoreksi dirinya, tapi dia iri hati sama Habel, kemudian Habel dibunuhnya. Karena iri hati seperti gambar ini, Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan mau membunuhnya. Oke, Hitler karena iri hati juga membunuh 6,5 juta orang Yahudi. 6,5 juta pada Perang Dunia Kedua, ya. Nah, ini apa gambar ini? Ini gambar kerusuhan yang pernah terjadi sekian tahun yang lalu di Indonesia. Ya, di mana orang-orang beretnis tertentu dibunuh atau mungkin diperkosa perempuannya, atau tokonya itu dihancurkan seperti saudara lihat gambar ini, ya. Kenapa demikian? Ya karena ada unsur iri hati. Ini kerusuhan Mei tahun 98 yang lalu di Indonesia. Iri hati dari kelompok lain terhadap ras atau etnis yang diincar lah etnis Tionghoa waktu itu, ya. Ya,
Iri hati dapat juga ditujukan kepada orang-orang yang jauh lebih miskin. Kok aneh ya? Jauh lebih miskin sebenarnya. Lemah, bodoh, dan tidak mampu. Yang iri hati orang yang lebih superior sebenarnya terhadap orang yang inferior sebenarnya. Tapi dia iri hati. Ada contohnya dalam Alkitab. Ada. Ya. Nah ini. Misal Raja Ahab, seorang raja yang ingin memiliki kebun anggur Nabot. Nabot itu rakyat yang ada di sebelah istananya itu. Dia semacam iri hati. Dia ada serakah Nabot ini. Ya, dia ingin merampas kebun anggur yang cuma kecil saja. Ya. Nah ini, iri hati dapat juga ditujukan kepada orang-orang yang jauh lebih miskin, lebih lemah, lebih bodoh, dan tidak mampu. Ya. Ya. Apa sih penyebab iri hati itu? Seorang bernama Alfred Adler, seperti yang digambar ini, ketika will to power, kata Alfred Adler ya, kemauan untuk berkuasa, will to power seseorang terhambat, kemauan untuk berkuasa seseorang terhambat, maka ia akan iri hati. Will to power. Ya. Nah, saudara gambar ini. Ya. Akar dari iri hati adalah keinginan untuk jadi superior terhadap orang lain. Nah, seperti gambar nih ya. Seekor kucing ingin menjadi singa. Ya. Keinginan, setiap orang punya banyak keinginan, kan? Tapi seekor kucing ingin jadi singa, ya nggak mungkin lah. Dia dicipta sebagai kucing kok. Yang lain mungkin dicipta sebagai singa. Biarlah seekor kucing mau jadi singa, ya nggak mungkin. Ya. Ya, jadi akar dari iri hati adalah keinginan untuk jadi superior terhadap orang lain. Seperti gambar ini. Ya. Iya. Biasanya iri hati disertai dengan munculnya keinginan untuk melihat orang yang diiri hatikan itu celaka, dipermalukan, dan kehilangan muka. Ya. L.B. Flynn berkata, orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya. Padahal dia sebenarnya nggak dirugikan. Coba merasa saja, dia perasaannya saja. Orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya. Berkat bagi orang lain sebagai kerugiannya juga. Kesehatan orang lain sebagai kesakitannya. Kesuksesan orang lain sebagai kegagalan. Aneh ya? Tapi ini yang terjadi. Saya pikir apa yang dikatakan L.B. Flynn betul ya. Iya. Orang yang iri hati suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang itu yang bertujuan guna menemukan alasan untuk membenarkan iri hatinya itu. Dia membanding-bandingkan dengan orang lain supaya mendapatkan, yang bertujuan untuk mendapatkan alasan untuk membenarkan iri hatinya itu. Kenapa saya iri hati sama dia? Karena gini gitu ya. Dia cari-cari alasan. Ya. Iya. Nah, beberapa penyebab iri hati. Iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri gagal, failure. Ya. Iri hati sering dialami oleh yang merasa diri gagal. Namun perlu kita ketahui, perasaan gagal itu sebenarnya relatif ya. Perasaan gagal itu sebenarnya relatif, perasaan. Ya, tapi iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri gagal. Ya. Yang kedua, penyebab kedua dari iri hati adalah sering dialami oleh orang yang merasa diri direndahkan. Merasa diri direndahkan.
Sudah lihat ya 1 sampai 18 ya. Nah ini ayat 7 sampai 9. Sambil menari-nari para wanita bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh. Wah, banggalah Saul ya sebagai raja. Tapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu. Waduh. Mendengar itu Saul menjadi sangat marah. Sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Seringkali orang sekitar kita, supporter kita itu tanpa mereka sadari mungkin telah mengompor-ngompori istilahnya, memanas-manasi suasana sehingga orang lain menjadi iri hati sama kita. Itu perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Jangan sampai pujian dari orang lain kepada kita di depan pemimpin yang lain atau pemimpin sebelumnya membuat kita jadi iri hati. Membuat orang itu, pemimpin itu jadi iri hati maksudnya. Ya. Ya. Penyebab yang ketiga dari iri hati adalah sering dialami oleh mereka yang jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ada orang yang begitu giat melayani tapi ternyata persekutuan dengan Tuhan jauh, persekutuannya dengan Tuhan jauh. Ya, sehingga orang seperti itu mudah iri hati sama teman-teman sepelayanannya. Ya. Sering dialami oleh mereka yang jauh dari Tuhan. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan selanjutnya. Itu perbuatan daging. Ya. Harusnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, beberapa pengaruh iri hati dalam kehidupan seseorang. Apa pengaruhnya? Iri hati mempengaruhi jalan pikirannya. Iri hati membuat orang itu jadi menyukai kecelakaan yang dialami oleh sesamanya. Sesamanya celaka, harusnya kita berempati, aduh kasihan dia ya. Kita mau tolong keluarganya mungkin, kita mau tolong orangnya. Ya. Tapi dalam hati orang yang iri hati berkata, oh syukur dia mengalami musibah itu, saya bisa naik pangkat sekarang, ya. Saya dapat promosi bisa. Ya. Jadi memang iri hati itu mempengaruhi jalan pikiran seseorang. Dia menyukai kecelakaan yang dialami oleh sesamanya. Ya. Nah, ini seperti gambar ini. Saul beberapa kali ya melemparkan lembing mau bunuh Daud. Ya. Dan dia iri hati sama Daud. Iya. Mempengaruhi apa lagi? Ternyata iri hati mempengaruhi perkataannya. Orang iri hati suka menyebarkan gosip. Suka mengkritik atau humor yang menyinggung. Jadi seringkali humor itu bukan sekedar humor. Humor itu sebenarnya mempunyai arti yang kalau kita pelajari, kalau kita peka, apa nih makna di balik humor itu. Jadi humor itu bukan sekedar humor. Ya, seringkali bukan sekedar humor. Ya, mempengaruhi, iri hati mempengaruhi perasaannya. Ia selalu tidak merasa sukacita dan puas karena iri hati sama orang lain. Ya. Kok aku cuma dapat segini, temanku yang lain kok dapat yang lebih. Kita iri hati sama orang itu, orang lain. Ya. Ya, iri hati mempengaruhi tingkah lakunya. Terjadi kejahatan, balas dendam, kekerasan, bahkan keinginan untuk membunuh. Wah, ini satu hal yang ekstrim ya. Ya udah ini saingannya begitu berat ini, udah bunuh saja gitu ya. Bunuh karakternya, bunuh nama baiknya, bahkan bunuh nyawanya ya. Iri hati menghambat hubungan baik dan kerjasama dengan sesamanya.
Billy Graham almarhum pernah berkata, iri hati mengisolasi seseorang dari teman-temannya. Jadi orang iri hati itu perasaan iri hati itu mengisolasi seseorang dari teman-temannya. Iri hati menyebabkan seseorang hidup sendiri. Iya, hidup sendiri. Iri hati menceraikan seseorang dari Allah. Ini adalah buah dosa yang menceraikan seseorang dari Allah. Dalam Yesaya 59 ya, yang membuat pemisah antara Allah dengan manusia adalah apa? Ya dosa. Jadi hati adalah bagian daripada dosa itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi iri hati? Pertama, cara yang nggak sehat. Mengatasinya dengan nggak sehat. Pertama dengan cara bersandiwara dan pura-pura enggak, aku nggak iri hati, padahal iri hati. Ngomongnya saja berkata nggak iri hati, tapi sebenarnya iri hati. Ya suka pura-pura ya. Yang kedua, mengejala cara yang nggak sehat ya. Mengatasi iri hati yang cara yang nggak sehat yang kedua lah mengejala dalam bentuk depresi. Seperti gambar ini ya. Rasa nggak puas, MPO, mencari perhatian orang ya, cari gara-gara ya. Ini seperti anak kecil ya, yang adiknya baru saja lahir. Tadinya dia cuma anak tunggal, ya. Sekarang adiknya lahir. Orang tuanya mungkin belum mempersiapkan dia, sehingga dia anak itu jadi iri hati sama adiknya yang baru lahir itu. Ya. MPO, ya, cari gara-gara. Ya. Atau mengejar dalam bentuk mengasihani diri. Berkata kepada temannya, saya sedang sakit, saya sedang lemah. Padahal sebenarnya kalau diperiksa ke dokter nggak sakit. Dia cuma, ya itu namanya self pity, mengasihani diri. Ya. Berkata dan berbuat negatif terhadap orang yang diiri hatikan. Mengatakan hal negatif terhadap orang yang diiri hatikan, itu ya. Nah, cara mengatasi iri hati yang sehat gimana? Cara yang sehat gimana? Yang pertama sadari dulu, aware, ya. Sadari bahwa iri hati adalah buah dosa dan perlu bantuan Roh Kudus untuk mencabut segala akar dosa itu. Cara sehat yang kedua adalah apa? Melatih diri untuk berpikir positif. Melatih diri untuk berpikir positif, positive thinking. Orang yang iri cenderung berpikir negatif terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Dia nggak lihat potensi dalam dirinya sendiri, tapi dia lihat kelemahannya sendiri. Dan dia selalu iri hati sama orang lain yang dianggapnya lebih hebat. Padahal kalau dirinya sendiri kalau dioptimalkan, nggak kalah hebat dari orang yang diiri hatikan itu. Yang penting mau berkembang, mau mengoptimalkan potensi yang Tuhan berikan. Ya. Nah ini gambar apa nih? Ya ini mungkin bisa menolong kita ketika membaca ini dan melihat gambarnya mungkin baik juga ya. Jadi akhirnya kata Paulus, saudara semua yang benar bukan yang bohong, bukan yang gosip ya. Semua yang benar, semua yang mulia, bukan yang kotor-kotor, bukan yang najis, ya, bukan yang porno. Semua yang adil, ya, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seperti gambar ini ya. Orang itu tersenyum terhadap dirinya sendiri yang diciptakan oleh Allah. Ya, bagus ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan lupa loh. A man is what he thinks. Manusia ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Kalau dia suka memikirkan yang negatif, ya akibatnya perkataan negatif.
perbuatannya pun negatif. Ya, tapi kalau dia berpikir yang positif, akan mengubah perkataannya dan sikapnya juga positif. Ya. Nah, kita bandingkan pengaruh masa kecil menjadi anak yang selalu dibanding-bandingkan dengan saudara atau teman-temannya. Ada yang begitu. Ada orang tua tertentu selalu membanding-bandingkan salah satu anaknya, mungkin anak sulung ya, dibanding-bandingkan. Tuh, lihat tuh adekmu lebih pintar, lebih nurut. Lihat prestasi di sekolah, lebih hebat. Wah, kakaknya kalau dibanding-bandingkan terus begitu, ya akhirnya timbul iri hati terhadap adiknya itu karena sikap orang tuanya yang suka membanding-bandingkan itu. Ya, ingat Roma 12 ayat 3. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu kata Paulus ya dalam terjemahan sehari-hari ya. Itu sebabnya saya menasihati saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ya, setiap orang diberikan talenta. Ya, nggak perlu kita membanding-bandingkan orang lain. Coba kenali talenta apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Kemudian kembangkan talenta yang Tuhan berikan itu sehingga menjadi optimal dan bersyukuri untuk talenta itu. Nggak perlu iri hati kepada orang lain yang diberikan talenta berbeda dan dalam jumlah yang berbeda mungkin. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Bagus ya. Mensyukuri saja berkat Tuhan ini. Talenta potensi yang Tuhan berikan. Ya. Iya. Cara yang sehat yang ketiga adalah bersikap dan berpikir fair kepada sesama. Bersikap dan berpikir fair, adil kepada sesama. Setiap orang itu sebenarnya ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kita lihat orang tuh hebat ini dan itu, lihat setiap manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan. Kita lihat orang itu kok lebih cantik ya. Nah, di balik kecantikannya pasti ada kelemahannya. Kita pun sama, kita diciptakan Tuhan mempunyai kelebihan dan punya kelemahan juga. Jadi nggak perlu iri hati sama orang lain. Di balik kesuksesan pasti ada pengorbanan yang sudah dilakukannya. Nah itu. Seringkali orang iri hati sama hasil yang didapat dari orang lain, oleh orang lain. Tapi orang yang iri hati lupa di balik hasil yang sukses itu pengorbanan apa yang sudah orang itu lakukan sebelumnya. Jadi jangan iri hati sama hasilnya sekarang, tapi lihatlah pengorbanannya yang dilakukan sebelumnya. Ya. Jangan hanya lihat produknya, hasil akhirnya, tapi lihat di balik produk pasti ada prosesnya yang terjadi sebelumnya. Ya. Prosesnya. Iya. Di balik kesuksesan seorang, jangan lupa ada pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya. Iya, jangan hanya iri hati sama kesuksesannya sekarang, tapi belajar dari pengorbanan yang dilakukan sebelumnya. Belajar dari situ. Ya, kalau kita lihat ini Pak Stephen Tong waktu masih lebih muda dari sekarang ya. Orang ini saya pikir diberikan 5 talenta. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk belajar dari Pak Tong sekian tahun yang lalu waktu di Saat Malang ya. Saya dapat 7 atau 8 pelajaran di bawah Pak Tong ini. Orangnya memang hebat. Dia mengajar mata kuliah yang tidak mudah, filsafat, teologi yang modern dan sekitar itu ya. Ya, kalau mengajar tuh tanpa bawa textbook dia sudah hafal semuanya. Ya, orang ini hebat. Bukan hanya dalam teologi, bukan hanya dalam firman Tuhan, tapi dalam arsitek. Ternyata kalau sudah melihat gedung Saat yang waktu lalu di Kasihin Kidul, bukan yang sekarang ini, tapi waktu lalu di Kasihin Kidul, itu gedung-gedung yang
Macam aula yang bisa muat 1.300 orang itu dirancang oleh Pak Tong, walaupun beliau bukan seorang insinyur ya. Dia tahu ketebalan tiang bisa kuat menampung menahan berapa ton gitu ya, dia tahu itu. Ya. Nah, ini gambarnya ya, kampus lama dari saat di Kasin Kidul di Arif Bargono 18 nih. Yang merancang nih Pak Stephen Tong, walaupun beliau bukan seorang insinyur ya. Saya anggap dalam hal musik klasik, wah hebat sekali. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Pak Tong diberikan talenta begitu banyak, aku cuma mungkin cuma satu. Nah, pada satu malam, biasa kami di saat waktu itu 10:30 malam, dibunyikan lonceng, tidur gitu ya. Nah, kamarnya Pak Stephen Tong itu di seberang kamar kami, ya. Di lantai 2 ya. Rumahnya 2 lantai ya. Lantai 2 itu merupakan tempat untuk belajar. 10:30 malam lampunya masih terang. Masih terdengar sayup-sayup musik klasik. Beliau masih belajar atau merancang apa gitu. Ya, kami 10:30 mahasiswa saat waktu itu harus tidur ya. Oke. Waktu itu Malang masih dingin sehingga jam 1 gitu ya, 1:30 mau kencing ke belakang. 1:30 pagi ya. Kami dengar masih musik klasik, masih sayup-sayup terdengar. Dan itu ruang belajar beliau masih terang. Berarti beliau masih belajar, masih kerja. Ya. Lalu tidur lagi, kemudian bangun jam 5 atau 5:30. Itu sudah nyala lagi. Berarti saya pikir berapa jam dia tidur ya? Mungkin satu hari cuma 3 jam atau 4 jam kali. Ya. Semakin kita diberi banyak, semakin dituntut banyak. Jadi nggak perlu iri hati sama orang yang diberikan banyak talenta, karena Tuhan menuntut yang lebih banyak. Ya, Lukas 12 ayat 48 itu. Ya, di balik kesuksesan seorang, jangan lupa pada pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi nggak perlu iri hati. Ya, bersyukur saja untuk segala talenta, potensi yang Tuhan berikan dan kembangkan itu. Ya. Cara sehat yang keempat, komunikasi dengan orang lain perlu dikembangkan dan diperluas. Jadi kalau kita iri hati sama seseorang yang kita pikir lebih hebat, coba kita berkomunikasi. Ternyata setiap orang punya kelebihan dan setiap orang juga punya kelemahannya. Jadi kita nggak perlu iri hati sama orang lain. Ya. Sadari hal-hal peka yang mudah menimbulkan iri hati dalam diri. Setiap orang punya hal-hal peka. Ada sebagian orang yang hal pekanya tentang harta. Ada sebagian orang yang hal pekanya tentang bahasa Inggris atau apa gitu. Tiap orang punya hal-hal peka tersendiri. Ya. Sadari itu. Ya. Mengarahkan energi iri hati kepada hal-hal yang konstruktif, ini penting. Mengarahkan energi iri hati kepada hal yang konstruktif, misalnya mendorong orang itu untuk bekerja atau belajar lebih keras lagi. Daripada terus-menerus iri hati sama orang lain yang kita anggap sukses dalam studi, ya lebih kita gunakan energi itu untuk kita sendiri lebih giat belajar, sehingga kita lebih mampu menguasai bidang itu. Ya, jadi setiap orang punya kesuksesannya sendiri, punya potensinya sendiri dan punya kelemahannya sendiri. Jadi nggak perlu iri hati. Ingat lagu, tak tersembunyi kuasa Allah. Bagus ini. Kalau orang lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya.
Mohon Tuhan berikan kita semangat dan keuletan. Jangan males. Ya, tapi semangat dan keuletan. Walaupun kita pernah gagal, bangkit lagi. Kita bersikap ulet. Biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bersikap lebih rajin, lebih mempunyai hati yang bersyukur dan semangat untuk berjuang dengan kekuatan Tuhan dan tidak iri hati. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus membimbing kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.